Halo teman-teman, selamat siang. Kembali di channel kami, Bangun Farm Lumajang. Nah teman-teman, pembahasan kali ini temanya tentang pakan domba. Jadi saya beri judul, apakah peternak perlu atau harus menggunakan pakan kering untuk domba? Nah teman-teman, jadi akan saya bahas, dan sebelum itu saya akan menunjukkan posisi domba saya di siang hari ini. Nah itu adalah cempe-cempe kami, dan yang lain sudah pada tidur, sudah kenyang, makanannya sudah habis teman-teman. Nah jadi teman-teman, apakah perlu peternak domba menggunakan pakan kering untuk peliharaan domba teman-teman? Nah jadi akan saya bahas dan saya akan berikan beberapa pertimbangan terlebih dahulu. Jadi nanti kesimpulannya akan ada di akhir video teman-teman. Jadi pastikan teman-teman untuk terus menonton video kami, jangan di skip agar teman-teman tahu isi dari keseluruhan apa yang kami bahas di video kali ini teman-teman. Nah jadi teman-teman, yang pertama, pakan kering itu merupakan pakan yang cukup efisien. Karena kenapa kok bisa dibilang seperti itu? Karena ada beberapa hal yang membuat pakan kering ini menjadi efisien. Jadi yang pertama teman-teman, pemberian pakan kering itu kelebihannya yang pertama dalam hal penyimpanan. Nah dalam hal penyimpanan, jika kita mempunyai pakan kering, itu akan memudahkan kita sebagai peternak ya. Jadi dalam kondisi apapun teman-teman, misalkan hujan atau hijauan sedang tidak ada, kalau kita mempunyai stok pakan kering, maka kita sebagai peternak akan menjadi merasa lebih mudah dengan pakan yang sudah kita adakan, pakan kering yang sudah kita adakan. Nah itu bisa tahan sampai berbulan-bulan. Jadi untuk memberikannya, memberikan kepada dombanya, kita tidak perlu repot teman-teman. Terus yang kedua, pakan kering itu dengan memberikan pakan kering, maka kita akan tahu porsi yang kita berikan untuk domba. Nah misalkan kalau rumput seperti ini teman-teman, kalau kita berikan itu takarannya kita nggak bisa ukur ya, nggak bisa ukur. Tetapi kalau pakan kering kita bisa ukur. Jadi misalkan dalam pemberian ini, misalkan ya teman-teman, misalkan dalam pemberian per dombanya diberikan 1 ember misalnya. Nah jadi ada ukurannya, terukur kalau menggunakan pakan kering. Sedangkan kalau menggunakan pakan hijauan seperti ini, itu ukurannya kurang begitu jelas. Jadi teman-teman, yang selanjutnya adalah pemberian pakan kering. Itu tentunya untuk pertambahan berat badan domba itu jauh lebih signifikan daripada pemberian hanya pakan hijauan seperti ini. Nah kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau pakan kering itu peternak itu sudah mengatur sedemikian rupa sehingga nilai gizi yang ada di dalam pakan kering tersebut sudah sangat baik untuk domba teman-teman. Apalagi kalau ditambahkan konsentrat ya, itu jauh lebih jauh lebih signifikan untuk pertumbuhan berat badan dari domba. Nah tetapi dalam pemberian pakan kering itu juga harus ada beberapa yang diperhatikan teman-teman. Yang pertama, pakan kering itu adalah pakan beli teman-teman. Jadi untuk mengadakan dan untuk stok pakan kering, kita harus membeli.
Jadi kita harus membeli terlebih dahulu, baru kita bisa memberikan pakan kering. Nah, jadi hal tersebut harus diperhitungkan dengan matang. Kenapa? Karena kita sebagai peternak pemula, teman-teman. Jadi peternak pemula tentunya kita baru memulai usaha ternak kita, dan juga ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu adalah kelancaran dalam proses jual belinya. Nah, sedangkan kita baru pemula, baru terjun di dunia peternakan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan yang perlu diperhitungkan. Karena kalau kita membeli pakan kering, memberi terus, ya memang terhadap pertumbuhan dombanya itu sangat bagus. Pertumbuhan berat badannya itu sangat bagus sekali. Tetapi kalau kita dalam proses penjualan itu masih belum kuat, nah maka ini yang dikhawatirkan adalah kita nanti akan rugi, atau kita tidak mendapatkan untung dari proses peternakan kita, teman-teman. Nah, jadi itu hal yang diperhitungkan. Nah, sedangkan kita hanya baru beberapa ekor saja yang diternakan, dan juga proses penjualannya mungkin kita masih belajar, karena memang baru pemula. Jadi masih mencari pasar untuk hewan yang kita ternakkan. Nah, jadi itu menjadi pertimbangan yang penting. Nah, jadi teman-teman, opsi yang kedua selain pakan kering adalah hijauan seperti ini. Nah, hijauan seperti ini memiliki keunggulan dan kekurangan juga. Kekurangannya adalah memang sebagai peternak kita capek untuk mengadakannya. Untuk ngarit seperti ini diperlukan tenaga. Dan juga di musim-musim tertentu seperti musim hujan, kendalanya adalah musim hujan itu menjadi penghalang tantangan bagi seorang peternak. Karena kalau kondisinya sepanjang hari hujan, maka tentu menyulitkan seorang peternak untuk mengadakan pakan hijauan seperti ini. Di musim kering juga punya tantangan mengadakan hijauan seperti ini, yaitu biasanya di musim kering ketersediaan pakan hijauan yang dicari itu biasanya juga berkurang karena tidak ada hujan. Nah, jadi kuantitasnya berkurang. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan juga, teman-teman. Nah, maka dari itu ini perlu dipertimbangkan, apalagi kita sebagai peternak pemula. Di satu sisi kita ingin efisien, ingin tidak ribet dengan membeli pakan kering, tetapi di sisi lain ada kelemahan dan kelebihan juga. Nah, jadi ini bukan video ajakan untuk peternak harus menggunakan pakan kering atau menggunakan hijauan saja seperti ini. Itu murni pilihan teman-teman ya. Jadi saya hanya memberikan gambaran saja tentang kelebihan dan kekurangannya, membahas pakan kering dan juga pakan hijauan seperti ini. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman mungkin memiliki lahan meskipun tidak banyak, teman-teman, seperti lahan kami ini, oke, coba saya akan ke kebun. Nah, meskipun ya tidak terlalu luas, tetapi dianjurkan untuk teman-teman yang peternak pemula, khususnya domba, untuk mengadakan pakan sendiri, teman-teman. Nah, jadi karena beberapa pertimbangan tadi ya, karena kita masih pemula, maka dianjurkan untuk teman-teman mengadakan pakan hijauan sendiri. Kenapa? Yang pertama adalah kita memanfaatkan lahan yang kita punya itu semaksimal mungkin ya. Jika kita pelihara domba, maka teman-teman, kita harus bisa memaksimalkan apa yang ada di kebun kita, apa yang kita punya, lahan yang kita punya, meskipun hanya sedikit tetapi kita maksimalkan dengan cara menanam rumput odot seperti ini, teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa dengan rumput odot atau rumput lainnya atau dengan rambanan, teman-teman, itu terserah teman-teman saja. Yang penting kita bisa memaksimalkan. Nah, jadi itu adalah beberapa pertimbangan dari
saya sebagai peternak pemula ya, jadi tentunya semua hal yang kita lakukan itu perlu dipikirkan. Salah satunya adalah tentang pakan domba, teman-teman. Kita harus memikirkan cara terbaik untuk supaya apa yang sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia, tetapi bisa menghasilkan juga. Nah, memang tantangannya adalah ketika kita memilih untuk menggunakan pakan hijauan seperti ini, itu kendalanya adalah proses pertumbuhan dari hewan tersebut, teman-teman. Tidak secepat, dan mungkin pada ternaknya itu tidak bisa segemuk yang biasa teman-teman lihat di YouTube, di channel-channel lain. Itu biasanya hewan terlihat gemuk, terlihat seger, terus dagingnya banyak. Nah, tetapi teman-teman juga perlu perhatikan ya, karena kalau asal beternak domba terus kita membeli pakan kering, membeli konsentrat, tentunya itu juga ada resikonya, teman-teman. Jadi semua punya resiko. Nah, membeli pakan kering lebih cepat pertumbuhannya, tetapi di sisi lain sebagai peternak pemula kita masih mempertimbangkan untuk pasarnya bagaimana, penjualannya bagaimana, karena harus cepat juga. Tetapi untuk pemberian hijauan seperti ini kita mungkin gratis mendapatkannya, tetapi butuh waktu yang lebih lama untuk proses pengembangbiakannya. Nah, itu teman-teman. Jadi silahkan teman-teman pertimbangkan secara mandiri apakah teman-teman menggunakan pakan kering atau menggunakan hijauan seperti ini. Nah, jadi biasanya untuk peternakan yang breeding, teman-teman, seperti saya breeding juga. Biasanya kalau teman-teman menggunakan hijauan itu tidak berpengaruh secara signifikan. Kenapa? Karena kita dalam proses breeding itu memang lebih lama, teman-teman, karena kita yang difokuskan adalah anakan ya, proses peranakannya. Jadi meskipun domba tidak gemuk, dagingnya tidak segemuk yang lain, tetapi dalam proses perkembangbiakannya ini lancar. Tetapi mungkin kalau pemberian hijauan bagi teman-teman yang fattening, jadi membeli bibitan terus kemudian beberapa bulan dijual, mungkin itu kurang cocok karena memang yang dikejar adalah pertumbuhan dagingnya, percepatan pertumbuhan daging dan berat dari domba tersebut. Nah, itu teman-teman. Jadi silahkan dipertimbangkan sendiri untuk teman-teman apakah menggunakan pakan kering atau mengadakan hijauan seperti yang kami lakukan di peternakan kecil kami, teman-teman. Oke, saya rasa sekian video yang dapat saya sampaikan di pembahasan kali ini, dan jangan lupa subscribe, teman-teman, ke channel kami Bangun Farm Lumajang agar teman-teman terus bisa pantau apa yang kami bagikan seputar ternak domba. Terima kasih.